Perkenalkan, nama saya Saskara Edi. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi ilmu perilaku khusus untuk farmasis. Mengapa seorang farmasis perlu belajar ilmu perilaku? Perubahan paradigma dalam pelayanan kefarmasian dari product oriented menuju pasien oriented mengharuskan seorang farmasis tidak hanya terampil dalam bidang obat-obatan saja, tetapi juga harus terampil dalam memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE kepada pasien. Sejauh mana KIE dapat berdampak pada pasien tergantung dari keterampilan Anda di dalam berkomunikasi. Sebab berkomunikasi bukan hanya berbicara, tetapi mengedukasi, bahkan menterapi. Dalam materi video ini akan memberikan gambaran sekilas tentang teori psikologis, bagaimana manusia itu berperilaku, mengapa manusia itu berperilaku, mengapa perilaku yang tampak itu berbeda. Di sini kita akan melihat dari beberapa pandangan para ahli psikologis. Ini beberapa pustaka yang bisa mungkin Anda baca untuk menambah wawasan Anda. Ya, kalau kita belajar tentang psikologi atau ilmu perilaku, maka sebaiknya kita melihat ke dalam diri kita yang lebih dalam lagi dan mencoba bertanya, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Misalnya, ada seorang yang cepat tersinggung, cepat nangis, atau orang yang senang berkerumun, rame, ngobrol. Ya. Atau sebaliknya, ada yang diam di pojok menyendiri. Kenapa saya seperti itu? Psikologi berasal dari bahasa Yunani. Psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang tingkah. Jadi secara psikologi, perilaku manusia itu merupakan refleksi dari beberapa gejala kejiwaan seperti pengetahuan, persepsi, minat, keinginan dan sikap. Perilaku manusia itu adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Jadi di dalam psikologi itu sangat dikenal dengan istilah kecenderungan atau potensi. Jadi seseorang yang dikatakan ber-IQ tinggi, mempunyai kemampuan tinggi, itu baru potensi. Kalau lingkungan atau situasi tidak mendukung munculnya potensi itu, maka seseorang yang dikatakan pintar itu tidak akan bisa teramati. Untuk teori-teori tentang perilaku, di sini saya akan mengambil 3 perbandingan teori saja. Teori psikoanalisis, itu tokohnya adalah Sigmund Freud. Teori behavioristik, itu tokohnya Ivan Pavlov dan J.B. Watson. Dan teori humanistik, itu tokohnya Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dalam teori psikoanalisis, struktur kepribadian manusia terdiri dari 3, id, ego, superego. Id adalah keinginan-keinginan dasar. Keinginan-keinginan atau insting-insting hewani seperti rasa lapar, rasa haus, hasrat untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan tertentu. Dan ego bertugas untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh id. Kalau misalnya rasa lapar, ego harus menyiapkan makanan.
Kalau haus, kalau id ingin minum, ego harus memenuhi atau menyediakan air minum. Nah, id tidak mau tahu. Pokoknya selalu agar ego ini menyediakan apa yang dia inginkan. Ya. Misalnya anak kecil, kalau diajak jalan misalnya ke sebuah supermarket, melihat mainan, nah, anak kecil ini super egonya belum berkembang. Ya, super ego ini adalah kemampuan untuk menilai atau norma atau aturan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya tadi, anak kecil yang belum mengerti bahwa mainan itu harus dibeli. Ya. Tetapi anak kecil ini hasratnya adalah ingin mainan. Jadi dia harus mendapatkan mainan. Nah, si ego ini kalau seperti itu dia bingung untuk memenuhinya. Mainan itu harus dibeli, sedangkan tidak punya uang. Nah, si Ed tidak peduli apakah punya uang atau tidak, yang penting ingin mainan. Karena tidak dapat mainan, maka dia nangis sejadi-jadinya. Nah, padahal di sana tempat ramai, dia tidak punya rasa malu. Karena apa? Super egonya belum tumbuh, belum berkembang. Jadi norma atau aturan-aturan itu belum dia pahami. Sehingga di tempat ramai pun dia akan nangis sejadi-jadinya. Karena si ego tidak dapat memenuhi keinginannya ini. Nah, apabila seseorang dalam berkembang, maka super ego ini juga akan berkembang. Ya. Seiring tumbuh kembang si anak, super ego juga berkembang. Nah, apabila super ego ini berkembangnya tidak baik, apa yang menjadi keinginan si anak kecil di masa lalu itu, ketika dia dewasa, dia akan mempunyai sebuah atau mengalami sebuah penyimpangan perilaku akibat ketidakpuasannya atau keinginannya tidak terpenuhi pada saat kecil. Tidak pernah beli mainan. Sehingga pada masa dewasa, barangkali dia akan disebut sebagai anak nakal. Kenapa? Misalnya, mainan-mainan orang dirusak-rusakin, ya, sepeda-sepeda temannya dirusak-rusakin. Nah, itu kenapa? Kalau ditelusuri, ada kesenjangan antara masa lalu dan masa kininya. Di mana masa lalu, ketika dia kecil, dia tidak terpuaskan hasrat punya mainan. Sehingga pada saat dia lebih besar, lebih dewasa, dia mengalami sebuah gangguan perilaku atau penyimpangan perilaku. Nah, terhadap penyimpangan perilaku ini, Sigmund Freud mengembangkan sebuah terapi, ya, untuk menelusuri masa lalunya. Ya, terapinya ini disebut sebagai hipnoterapi. Jadi seseorang yang mengalami penyimpangan perilaku ini ditelusuri melalui hipnoterapi ke masa lalunya. Apa yang menyebabkan? Apa yang menjadi ketidakpuasannya di masa lalu? Ya, dengan teknik hipnoterapi, biasanya pasien akan bercerita, ya, bahwa mereka di masa lalu tidak pernah dulu pernah menginginkan sebuah mainan, tetapi tidak pernah terpenuhi oleh ego. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan istilahnya dia sangat membatin seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dalam fase terhipnosis ini, si pasien diajak untuk berdamai. Ya. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan dirinya. Ya. Didamaikan. Keinginannya pada waktu itu belum terpenuhi karena sesuatu hal. Karena keadaan yang tidak bisa memungkinkan. Sehingga Anda bisa menerima. Atau dicarikan sebuah pengganti yang bersifat imajiner. Ya. Biarkan mereka bermain sampai puas dengan imajinasinya. Ya. Kalau sampai sudah puas, maka dia diajak kembali ke masa kini. Nah, dengan teknik seperti itu,
si klien atau pasien ini sudah mendapatkan sebuah perilaku baru, sehingga perilaku yang tadinya menyimpang bisa kembali normal sebagai layaknya manusia-manusia yang lainnya. Nah, begitulah teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Aliran behavioristik merupakan aliran dari para psikolog atau ilmu jiwa yang tidak peduli dengan jiwa. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah karena ilmu psikologi itu adalah sebuah ilmu, maka semua harus terukur, semua harus tampak. Jika sesuatu itu tidak tampak dan tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur, maka dia berada di luar wilayah psikologi. Inilah yang dimaksud dengan ahli jiwa yang tidak peduli dengan jiwa. Yang peduli hanya perilaku yang tampak dan dapat diukur. Sedangkan aliran behavioristik memandang psikosis atau gangguan-gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan itu bukanlah sebuah gangguan mental atau kejiwaan, tetapi perilaku yang menyimpang akibat dari conditioning yang terus-menerus. Nah, untuk membuktikan teorinya ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing percobaannya, yaitu dengan mengukur air liurnya. Jadi kepada anjing itu dibunyikan bel. Nah, setelah dibunyikan bel, lalu disuguhkan makanan. Terus menerus, setiap ada bunyi bel, ada makanan. Karena kondisi yang terus menerus ini, maka dalam pikiran si anjing ini, bahwa setelah bel pasti akan ada makanan. Nah, ketika suatu saat dibunyikan bel tetapi tidak ada makanan, air liur anjing ini tetap keluar. Karena apa? Karena sudah tertanam di dalam pikiran bahwa setelah ini akan ada makanan. Nah, ini karena pengkondisian yang terus-menerus. Nah, teorinya ini disebut dengan teori stimulus respon. Nah, kalau perilaku ini nanti mau dirubah atau dibalik, ya, setiap bunyikan bel, tadinya air liurnya keluar. Nah, karena ada makanan. Selanjutnya, kondisi yang dibalik, ada bunyi bel, tapi tanpa ada makanan. Terus menerus. Nah, lama-lama, anjing ini tidak akan keluar air liur. Walaupun bunyi bel dibunyikan berkali-kali. Karena apa? Karena sudah direkondisikan, dibalik. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa perilaku itu bisa dikondisikan atau bisa diciptakan. Didukung oleh J.B. Watson, ya, yang berkelakar bahwa berilah aku 1000 bayi, maka di antara bayi-bayi itu akan aku jadikan pendeta, penjahat, pencuri, penolong, dokter, polisi, dan sebagainya. Jadi menurut teori behavioristik ini, seseorang itu bisa diformat. Ya, istilahnya apa? Istilah yang ekstrimnya cuci otak seperti itu. Ya. Jadi diberikan pemahaman terus-menerus, diberikan conditioning yang terus-menerus, maka dia atau bayi-bayi ini akan berperilaku sesuai dengan conditioningnya. Nah, teori-teori J.B. Watson, teori-teori ini yang melanasi dalam dunia pendidikan. Ya, disebut sebagai kurikulum. Ya. Jadi kalau ingin membuat siswa pintar komputer, ya ajarin komputer terus-menerus. Jangan diajarin membuat kue. Kalau diajarin membuat kue terus-menerus, maka dia akan menjadi seorang yang pintar dalam membuat kue. Nah, untuk membuktikan teorinya ini, J.B. Watson mengikuti seorang anak, seorang bayi yang tadinya sangat suka dengan boneka-boneka yang lembut, ya, yang bulu-bulu lembut, dielus-elus. Nah, sekarang J.B. Watson ingin si anak ini, si bayi ini, agar takut dengan boneka yang lembut tadi. Nah, diikuti terus
Setiap kali si bayi mau menyentuh bonekanya, dibunyikan suara yang keras dari belakang, ya, sehingga bayi ini terkejut. Ya. Begitu seterusnya, setiap kali mau menyentuh boneka, dibunyikan suara yang keras dari belakang. Ya. Nah, jadi lama-lama bayi ini akan menganggap bahwa boneka yang tadinya sangat lembut dan sangat dia suka itu adalah boneka yang jahat, yang akan menimbulkan suara yang keras yang menakutkan dia. Jadi si bayi ini akan justru menjadi takut dengan boneka, padahal sebelumnya dia sangat suka dengan boneka itu. Nah, inilah teori behavioristik ini, bahwa perilaku itu karena dikondisikan. Sedangkan teori humanistik yang dimana tokohnya Carl Roger dan Abraham Maslow berpandangan yang berlawanan dengan teori sebelumnya, psikoanalisis maupun behavioristik. Humanistik memandang bahwa lebih penting melihat orang sehat, karena behavioristik dan psikoanalisis hanya memandang dari segi gangguan kejiwaan atau perilaku yang menyimpang. Tetapi humanistik memandang bahwa jauh lebih penting melihat orang sehat dan memahami mengapa mereka sehat. Dalam teori humanistik ini yang ditekankan adalah pemberian makna dari suatu peristiwa. Nah, contohnya dalam tahanan Kam Nasi pada masa Perang Dunia Pertama, di mana para tahanan ini mereka saling menyemangati. Ada yang sabar, ya, dan memiliki daya hidup yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka di tengah-tengah situasi seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Mau gimana lagi? Mau menjerit menangis, tidak akan merubah situasi. Mau berontak, mau teriak, tidak akan merubah situasi. Ya. Dalam kondisi seperti itu, ya, yang dapat membuat motivasi atau daya hidup yang luar biasa ini adalah bagaimana memberikan makna. Seperti kebersamaan, muncul rasa saling membutuhkan, saling tolong-menolong, ya, saling berbagi, saling memotivasi, nah, sehingga mereka memiliki daya hidup atau semangat yang luar biasa, saling memotivasi. Dan ini jauh lebih penting daripada masuk atau menangani gangguan-gangguan perilaku. Tetapi lebih penting adalah bagaimana cara kita memberikan makna terhadap situasi itu. Teori ini melahirkan sebuah terapi yang disebut sebagai logoterapi. Jadi manusia memandang totalitas yang terdiri dari 3 dimensi, fisik, psikologis, dan spiritual. Misalkan logoterapi itu seperti contoh berikut ini. Ya. Seperti biasa, ya, kalau umat Muslim misalnya ada Jumatan, ya, di mana yang kejadiannya itu sering ada kehilangan sendal lah, kehilangan sepatu lah. Di saat kondisi seperti itu, dia marah-marah, jengkel. Sepatu baru, beli mahal, hilang. Suatu saat, dia melihat seseorang yang sangat ceria, bahagia, meskipun tanpa kaki. Karena kakinya diamputasi misalnya.
tetapi dia bahagia. Logoterapi berprinsip, bayangkan, seseorang itu telah kehilangan kakinya, kok bahagia. Sedangkan saya hanya kehilangan sendal atau sepatu, kok malah sedihnya luar biasa. Nah, inilah pemberian makna terhadap suatu peristiwa. Nah, dengan melihat kondisi atau memberikan makna yang berbeda dari suatu peristiwa itu, maka kita bisa hidup menjadi lebih bahagia, lebih sempurna. Itulah logoterapi dalam teori humanistik, ya, yang ditokohi oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Itu tadi teori tentang bagaimana perilaku itu terbentuk. Dari proses membentuk perilaku ini, yang paling berperan dalam kehidupan kita adalah komunikasi. Materi selanjutnya, psikologi komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa berpengaruh kepada psikologis kita. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Saskara Edi. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi ilmu perilaku khusus untuk farmasis. Mengapa seorang farmasis perlu belajar ilmu perilaku? Perubahan paradigma dalam pelayanan kefarmasian dari product oriented menuju pasien oriented mengharuskan seorang farmasis tidak hanya terampil dalam bidang obat-obatan saja, tetapi juga harus terampil dalam memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE kepada pasien. Sejauh mana KIE dapat berdampak pada pasien tergantung dari keterampilan Anda di dalam berkomunikasi. Sebab berkomunikasi bukan hanya berbicara, tetapi mengedukasi, bahkan menterapi. Dalam materi video ini akan memberikan gambaran sekilas tentang teori psikologis, bagaimana manusia itu berperilaku, mengapa manusia itu berperilaku, mengapa perilaku yang tampak itu berbeda. Di sini kita akan melihat dari beberapa pandangan para ahli psikologis. Ini beberapa pustaka yang bisa mungkin Anda baca untuk menambah wawasan Anda. Ya, kalau kita belajar tentang psikologi atau ilmu perilaku, maka sebaiknya kita melihat ke dalam diri kita yang lebih dalam lagi dan mencoba bertanya, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Misalnya, ada seorang yang cepat tersinggung, cepat nangis, atau orang yang senang berkerumun, rame, ngobrol. Ya. Atau sebaliknya, ada yang diam di pojok menyendiri. Kenapa saya seperti itu? Psikologi berasal dari bahasa Yunani. Psiki yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang tingkah. Jadi secara psikologi, perilaku manusia itu merupakan refleksi dari beberapa gejala kejiwaan seperti pengetahuan, persepsi, minat, keinginan, dan sikap. Perilaku manusia itu adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Jadi di dalam psikologi itu sangat dikenal dengan istilah kecenderungan atau potensi. Jadi seseorang yang dikatakan ber-IQ tinggi, mempunyai kemampuan tinggi, itu baru potensi. Kalau lingkungan atau situasi tidak mendukung munculnya potensi itu, maka
seseorang yang dikatakan pintar itu tidak akan bisa teramati. Untuk teori-teori tentang perilaku, di sini saya akan mengambil 3 perbandingan teori saja. Teori psikoanalisis, itu tokohnya adalah Sigmund Freud. Teori behavioristik, itu tokohnya Ivan Pavlov dan J.B. Watson. Dan teori humanistik, itu tokohnya Carl Roger dan Abraham Maslow. Dalam teori psikoanalisis, struktur kepribadian manusia terdiri dari 3, id, ego, superego. Id adalah keinginan-keinginan dasar. Keinginan-keinginan atau insting-insting hewani seperti rasa lapar, rasa haus, hasrat untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan tertentu. Dan ego bertugas untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh id. Kalau misalnya rasa lapar, ego harus menyiapkan makanan. Kalau haus, kalau id ingin minum, ego harus memenuhi atau menyediakan air minum. Nah, id tidak mau tahu. Pokoknya selalu agar ego ini menyediakan apa yang dia inginkan. Ya. Misalnya anak kecil, kalau diajak jalan misalnya ke sebuah supermarket, melihat mainan, anak kecil ini super egonya belum berkembang. Ya, super ego ini adalah kemampuan untuk menilai atau norma atau aturan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya tadi, anak kecil yang belum mengerti bahwa mainan itu harus dibeli. Ya. Tetapi anak kecil ini hasratnya adalah ingin mainan. Jadi dia harus mendapatkan mainan. Nah, si ego ini kalau seperti itu dia bingung untuk memenuhinya. Mainan itu harus dibeli, sedangkan tidak punya uang. Nah, si Ed tidak peduli apakah punya uang atau tidak, yang penting ingin mainan. Karena tidak dapat mainan, maka dia nangis sejadi-jadinya. Nah, padahal di sana tempat ramai, dia tidak punya rasa malu. Karena apa? Super egonya belum tumbuh, belum berkembang. Jadi normal atau aturan-aturan itu belum dia pahami, sehingga di tempat ramai pun dia akan nangis sejadi-jadinya karena si ego tidak dapat memenuhi keinginannya ini. Nah, apabila seseorang dalam berkembang, maka super ego ini juga akan berkembang. Ya. Seiring tumbuh kembang si anak, super ego juga berkembang. Nah, apabila super ego ini berkembangnya tidak baik, apa yang menjadi keinginan si anak kecil di masa lalu itu, ketika dia dewasa, dia akan mempunyai sebuah atau mengalami sebuah penyimpangan perilaku akibat ketidakpuasannya atau keinginannya tidak terpenuhi pada saat kecil. Tidak pernah beli mainan. Sehingga pada masa dewasa, barangkali dia akan disebut sebagai anak nakal. Kenapa? Misalnya mainan-mainan orang dirusak-rusakin, ya, sepeda-sepeda temannya dirusak-rusakin. Nah, itu kenapa? Kalau ditelusuri, ada kesenjangan antara masa lalu dan masa kininya, di mana masa lalu ketika dia kecil dia tidak terpuaskan hasrat punya mainan, sehingga pada saat dia lebih besar, lebih dewasa, dia mengalami sebuah gangguan perilaku atau penyimpangan perilaku. Nah, terhadap penyimpangan perilaku ini, Sigmund Freud mengembangkan sebuah terapi, ya, untuk menelusuri masa lalunya. Ya, terapinya ini disebut sebagai hipnoterapi. Jadi seseorang yang mengalami penyimpangan perilaku ini
ditelusuri melalui hipnoterapi ke masa lalunya. Apa yang menyebabkan? Apa yang menjadi ketidakpuasannya di masa lalu? Ya, dengan teknik hipnoterapi, biasanya pasien akan bercerita, ya, bahwa mereka di masa lalu tidak pernah dulu pernah menginginkan sebuah mainan, tetapi tidak pernah terpenuhi oleh ego. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan istilahnya dia sangat membatin seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dalam fase terhipnosis ini, si pasien diajak untuk berdamai. Ya. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan dirinya. Ya. Didamaikan. Keinginannya pada waktu itu belum terpenuhi karena sesuatu hal. Karena keadaan yang tidak bisa memungkinkan. Sehingga Anda bisa menerima. Atau dicarikan sebuah pengganti yang bersifat imajiner. Ya. Biarkan mereka bermain sampai puas dengan imajinasinya. Ya. Kalau sampai sudah puas, maka dia diajak kembali ke masa kini. Nah, dengan teknik seperti itu, si klien atau pasien ini sudah mendapatkan sebuah perilaku baru. Sehingga perilaku yang tadinya menyimpang bisa kembali normal sebagai layaknya manusia-manusia yang lainnya. Nah, begitulah teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Aliran behavioristik merupakan aliran dari para psikolog atau ilmu jiwa yang tidak peduli dengan jiwa. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah karena ilmu psikologi itu adalah sebuah ilmu, maka semua harus terukur, semua harus tampak. Jika sesuatu itu tidak tampak dan tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur, maka dia berada di luar wilayah psikologi. Inilah yang dimaksud dengan ahli jiwa yang tidak peduli dengan jiwa. Yang peduli hanya perilaku yang tampak dan dapat diukur. Sedangkan aliran behavioristik memandang psikosis atau gangguan-gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan itu bukanlah sebuah gangguan mental atau kejiwaan, tetapi perilaku yang menyimpang akibat dari conditioning yang terus-menerus. Nah, untuk membuktikan teorinya ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing percobaannya, yaitu dengan mengukur air liurnya. Jadi kepada anjing itu dibunyikan bel. Nah, setelah dibunyikan bel, lalu disuguhkan makanan. Terus menerus, setiap ada bunyi bel, ada makanan. Karena kondisi yang terus menerus ini, maka dalam pikiran si anjing ini, bahwa setelah bel pasti akan ada makanan. Nah, ketika suatu saat dibunyikan bel tetapi tidak ada makanan, air liur anjing ini tetap keluar. Karena apa? Karena sudah tertanam di dalam pikiran bahwa setelah ini akan ada makanan. Nah, ini karena pengkondisian yang terus-menerus. Nah, teorinya ini disebut dengan teori stimulus respon. Nah, kalau perilaku ini nanti mau dirubah atau dibalik, ya, setiap bunyikan bel, tadinya air liurnya keluar. Nah, karena ada makanan. Selanjutnya, kondisi yang dibalik, ada bunyi bel, tapi tanpa ada makanan. Terus menerus. Nah, lama-lama, anjing ini tidak akan keluar air liur. Walaupun bunyi bel dibunyikan berkali-kali. Karena apa? Karena sudah direkondisikan, dibalik. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa perilaku itu bisa dikondisikan atau bisa diciptakan. Didukung oleh J.B. Watson, ya, yang berkelakar bahwa berilah aku 1000 bayi, maka di antara bayi-bayi itu akan aku jadikan pendeta, penjahat, pencuri, penolong, dokter, polisi, dan sebagainya.
Jadi menurut teori behavioristik ini, seseorang itu bisa diformat. Ya, istilahnya apa? Istilah yang ekstrimnya cuci otak seperti itu. Ya. Jadi diberikan pemahaman terus-menerus, diberikan conditioning yang terus-menerus, maka dia atau bayi-bayi ini akan berperilaku sesuai dengan conditioningnya. Nah, teori-teori J.B. Watson, teori-teori ini yang melanasi dalam dunia pendidikan. Ya, disebut sebagai kurikulum. Ya. Jadi kalau ingin membuat siswa pinter komputer, ya ajarin komputer terus-menerus. Jangan diajarin membuat kue. Kalau diajarin membuat kue terus-menerus, maka dia akan menjadi seorang yang pintar dalam membuat kue. Nah, untuk membuktikan teorinya ini, J.B. Watson eh, mengikuti seorang anak, seorang bayi yang tadinya sangat sangat suka dengan boneka-boneka yang lembut, ya, yang bulu-bulu lembut, dielus-elus. Nah, sekarang J.B. Watson ingin si anak ini, si bayi ini, agar takut dengan boneka yang lembut tadi. Nah, diikuti terus. Setiap kali si bayi mau menyentuh bonekanya, dibunyikan suara yang keras di belakang, dari belakang, ya, sehingga bayi ini terkejut. Ya. Begitu seterusnya. Setiap kali mau menyentuh boneka, dibunyikan suara yang keras dari belakang. Ya. Nah, jadi lama-lama bayi ini akan menganggap bahwa boneka yang tadinya sangat lembut dan sangat dia suka itu adalah boneka yang jahat, yang akan menimbulkan suara yang keras yang menakutkan dia. Jadi si bayi ini akan justru menjadi takut dengan boneka, padahal sebelumnya dia sangat suka dengan boneka itu. Nah, inilah teori behavioristik ini, bahwa perilaku itu karena dikondisikan. Sedangkan teori humanistik yang dimana tokohnya Carl Roger dan Abraham Maslow berpandangan yang berlawanan dengan teori sebelumnya, psikoanalisis maupun behavioristik. Humanistik memandang bahwa lebih penting melihat orang sehat, karena behavioristik dan psikoanalisis hanya memandang dari segi gangguan kejiwaan atau perilaku yang menyimpang. Tetapi humanistik memandang bahwa jauh lebih penting melihat orang sehat dan memahami mengapa mereka sehat. Dalam teori humanistik ini yang ditekankan adalah pemberian makna dari suatu peristiwa. Nah, contohnya dalam tahanan Kam Nasi pada masa Perang Dunia Pertama, di mana para tahanan ini mereka saling menyemangati. Ada yang sabar, ya, dan memiliki daya hidup yang luar biasa. Ya. Karena apa? Karena mereka di tengah-tengah situasi seperti itu tidak ada yang bisa dilakukan. Mau gimana lagi? Mau menjerit menangis tidak akan merubah situasi. Mau berontak, mau teriak tidak akan merubah situasi. Ya. Dalam kondisi seperti itu, ya, yang dapat membuat motivasi atau daya hidup yang luar biasa ini adalah bagaimana memberikan makna. Seperti kebersamaan, muncul rasa saling membutuhkan, saling tolong menolong, ya, saling berbagi, saling memotivasi, nah, sehingga mereka memiliki daya hidup atau semangat yang luar biasa, saling memotivasi. Dan ini jauh lebih penting daripada masuk atau menangani
gangguan-gangguan perilaku, tetapi lebih penting adalah bagaimana cara kita memberikan makna terhadap situasi itu. Teori ini melahirkan sebuah terapi yang disebut sebagai logoterapi. Jadi manusia memandang totalitas yang terdiri dari 3 dimensi, fisik, psikologis, dan spiritual. Misalkan logoterapi itu seperti contoh berikut ini. Seperti biasa, ya kalau umat Muslim misalnya ada Jumatan, ya, di mana yang kejadiannya itu sering ada kehilangan sandal lah, kehilangan sepatu lah. Di saat kondisi seperti itu, dia marah-marah, jengkel. Sepatu baru, beli mahal, hilang. Suatu saat, dia melihat seseorang yang sangat ceria, bahagia, meskipun tanpa kaki. Karena kakinya diamputasi misalnya. Tetapi dia bahagia. Logoterapi berprinsip, bayangkan, mereka, seseorang itu telah kehilangan kakinya. Kok bahagia? Sedangkan saya hanya kehilangan sendal atau sepatu. Kok malah sedihnya luar biasa? Nah, inilah pemberian makna terhadap suatu peristiwa. Nah, dengan melihat kondisi atau memberikan makna yang berbeda dari suatu peristiwa itu, maka kita bisa hidup menjadi lebih bahagia, lebih sempurna. Itulah logoterapi dalam teori humanistik, ya, yang ditokohi oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Itu tadi teori tentang bagaimana perilaku itu terbentuk. Dari proses membentuk perilaku ini, yang paling berperan dalam kehidupan kita adalah komunikasi. Materi selanjutnya, psikologi komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa berpengaruh kepada psikologis kita. Sampai ketemu pada materi berikutnya.